Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat dikhawatirkan berdampak pada omset pelaku UMKM di DKI Jakarta. Ya, salah satu cara untuk dapat mempertahankan perputaran ekonomi adalah dengan beralih dan memanfaatkan ruang digital sebagai sarana jual beli barang atau jasa. Bank Dunia atau World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,4% di tahun 2021. Hal ini diakibatkan Indonesia sudah menerima vaksin pada kuartal pertama di tahun 2021. Untuk memulihkan roda perekonomian, Presiden Joko Widodo kerap memberikan bantuan modal kerja kepada pelaku UMKM. Bantuan sebesar 2,4 juta diberikan langsung kepada puluhan pelaku UMKM di Istana Merdeka setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Meski bantuan modal kerja telah diberikan, namun kreativitas, inovasi, dan jeli melihat peluang diperlukan para pelaku UMKM untuk bertahan di tengah pandemi seperti saat ini. Memanfaatkan ruang digital sebagai sarana jual beli jasa atau barang dapat menjadi salah satu cara. Selain sebagai wadah untuk bertahan di tengah pandemi, memanfaatkan ruang digital juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas hingga keluar kota. Ya, untuk membahas seperti apa penerapan strategi digital dalam sektor UMKM, saat ini kami telah terhubung dengan Mas Arto Biantoro selaku aktivis brand lokal. Selamat pagi Mas Arto, apa kabar Mas? Selamat pagi Andrew, selamat pagi Dika. Apa Selamat kabar? Tetap pagi, semangat? baik Mas Arto. Baik, Mas Arto, sebelum kita membahas mengenai strategi UMKM yang harus bertahan di tengah pandemi seperti saat ini, kalau Mas Arto melihat UMKM kita, terutama yang memiliki brand-brand lokal nih, seperti saat ini yang berada di tengah pandemi, sudah melewati 9 bulan ya pandemi COVID-19, seperti apa Mas perkembangannya? Ya, datanya macam-macam sih ya. Ada yang bilang drop, ada yang tutup 40%, ada yang bilang 70%. Banyak yang bilang juga UMKM kita akan kehabisan napas di akhir Desember ini. Tapi saya melihat UMKM kita tuh sangat agile sekali. Jadi UMKM punya karakter yang sangat lentur. Mereka bisa eh, mengikuti dan beradaptasi dengan baik. Biasanya jualan misalnya 100 mangkok, sekarang gara-gara adaptasi, kemudian gara-gara eh, hal-hal ini kemudian turun jadi 20% gitu. Beberapa teman bilang penjualan ngedrop sampai 20-30%. Tapi saya rasa UMKM kita sebagai latar belakang ekonomi, punggung ekonomi akan selalu bisa bertahan, akan selalu bisa agile. Mereka yang mampu bertahan akan bertahan, mereka yang tidak bisa beradaptasi tentu saja secara natural akan hilang. Baik, jadi memang harus kuat juga baik di Iya. strategi dan juga pemasarannya seperti apa. Mas Arto, melihat 9 bulan ini dan seperti masih panjang, apakah harus ada inovasi baru untuk menghadapi mungkin rem darurat ini yang memang baru diberlakukan mulai pekan ini? Sebenarnya selama 1 tahun terakhir kita melihat banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa kita lihat sebagai satu peluang. Kategori ready to eat dan ready to cook misalnya itu adalah 2 kategori kalau di industri F&B ya yang paling tumbuh sangat pesat sekali dan setiap pelaku UMKM harus bisa melihat kebiasaan pasar yang baru. Jadi tidak bisa hanya memaksakan model bisnis yang selama ini dilakukan, tapi juga harus bisa melihat kebiasaan-kebiasaan pasar. Dan saya yakin ke depan kategori-kategori ini masih terus tumbuh besar dan selalu punya peluang untuk terus dikembangkan dan diinovasikan. Baik, jadi harus melihat pasarnya juga ya, harus mengetahui apa keinginan pasar. Jadi kita juga bisa menentukan produk apa yang nanti akan kita buat juga. Betul, betul. Baik, tapi mempertahankan brand ini kan tentu banyak ya produk-produk yang nanti dibuat oleh UMKM. Dan produk-produk yang mungkin bukan dikonsumsi setiap hari seperti pangan, yaitu produk-produk seperti tas atau pakaian, kerajinan tangan, tentu ini tidak mudah. Lalu bagaimana cara para pelaku UMKM tersebut agar bisa bertahan dan bersaing di tengah pandemi seperti saat ini, Mas Arto? Ya, memang untuk produk-produk non pangan ya, saya rasa memang ini tantangan yang besar untuk mereka karena kemudian eh, tingkat mobilitas masyarakat berkurang dan lain-lain. Tidak ada satu rumus yang sempurna sekali untuk teman-teman ini, tapi
Selalu kalau kita bayangkan biasanya pembelian non pangan ini misalnya satu setiap 2 bulan, maka yang kita bisa lakukan pertama adalah memperbesar target pasar kita lebih luas lagi gitu, untuk kemudian mengharapkan yang biasanya beli satu setiap 2 bulan menjadi satu setiap 4 bulan, dan kemudian pasarnya dikembangkan. Hal-hal yang lain bisa jadi juga melakukan cross selling, kerjasama promo dengan brand-brand lain, atau menjual dengan harga yang cukup untuk digunakan sebagai modal kerja. Jadi memang ini satu tantangan berat. Saya bertemu dengan banyak sekali pelaku non F&B, dan tetap sekali lagi kalau kita bisa melihat sebagai sebuah kebiasaan baru, adaptasi baru, meskipun pasar masker itu sudah sangat-sangat sumpek sekali, selalu ada ruang-ruang baru gitu untuk inovasi-inovasi di bidang tersebut, khususnya di bidang kesehatan dan berhubungan dengan fashion. Masker-masker dengan makna tertentu, dengan desain tertentu, masker dengan rasa keluarga, satu keluarga punya warna yang sama, misalnya selalu ada ruang-ruang untuk berinovasi seperti itu sebenarnya. Baik, memang inovasi sangat diperlukan apalagi di Iya. tengah pandemi. Nah, Betul. Mas Arto, kalau kita lihat ini dari banyaknya produk sampai mungkin tadi kita ambil contoh masker yang berjubel gitu ya, diperlukan branding dan juga membangun sebuah persepsi agar memang saat seseorang memerlukan bahan A, branding A yang dicari, brand A yang mungkin dicari. Bagaimana caranya untuk bisa membranding produk kita agar memang jadi magnet untuk masyarakat sendiri? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya, karena sebenarnya kalau kita bicara infrastruktur, semakin banyak kemudahan yang diberikan, semakin banyak potensi brand-brand lokal untuk tumbuh. Tapi kalau kita kembali lagi, kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kalau kita ingin membangun sebuah brand yang kuat, kalau hanya menjadi salah satu dari sekian banyak produk yang sudah ada di pasaran dan tidak memiliki keunikan, maka itu akan sulit bagi sebuah brand untuk bisa tumbuh dan berkembang. Uh, Kebiasaan baru, pandemi, dan lain-lain, ini memberikan sebuah ruang untuk pasar baru tumbuh. Jadi pasar-pasar yang selama ini kita anggap fix di satu target market itu sebenarnya sekarang bisa sangat meluas sekali, dan disinilah sebenarnya peran brand menjadi sangat krusial, apalagi kalau brand tersebut mampu menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat, sehingga sustainability-nya, keberlanjutannya akan jauh lebih panjang. United Nations lewat sebuah analisa menyebutkan ada 17 permasalahan di dunia yang disebut dengan 17 Sustainable Development Goal. Nah, ini yang bisa dilihat oleh pelaku usaha sebagai peluang untuk membangun brandnya lewat celah-celah tersebut. Baik, jadi kita harus mengetahui juga pasarnya seperti apa, dan kita harus menemukan hal yang benar-benar mempunyai established ya dalam produk kita. Terakhir Mas Arto, sebelum kita Ya. melakukan branding yang sangat luas secara masif, kita juga harus masuk ke ruang-ruang digital ya, supaya branding kita juga semakin banyak dikenal dan disentuh oleh masyarakat. Lalu bagi UMKM yang masih minim dengan literasi digital, mereka harus memulai branding melalui ruang digital, dimulai dari mana Mas Arto? Iya, pertama kalau kita bicara digital marketing atau digital selling, sebenarnya ada 3 jenis kategori. Yang pertama e-commerce ya, yang kita tahu selama ini belanja lewat toko online. Tapi kemudian selain toko online, kita juga punya toko kita sendiri, online store. Jadi www.andrew.com misalnya gitu. Nah, itu toko kita sendiri yang tidak perlu harus lewat e-commerce. Yang ketiga adalah lewat social commerce atau lewat social group atau WhatsApp group misalnya, atau Telegram group. Kita bisa berjualan lewat grup-grup tersebut. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh pelaku UMKM yang ingin masuk ke dunia digital adalah menganalisa dari 3 model ini mana yang ingin diambil. Karena ketika kita nanti berjalan dengan 3 mesin ini, 3-tiganya harus kita pantau dengan baik. Nah, jangan sampai nanti pada saat di WhatsApp group responnya terlalu lama, atau ketika ada di e-commerce prosesnya menjadi sangat lama. Jadi dari 3 jenis engine ini atau akses ke pasar ini, kita analisa mana yang ingin kita ambil. Kalau 3-tiganya ingin kita ambil, maka yang pertama kita harus siapkan adalah kemampuan manajemen kita. Minimal harus ada 2 orang, satu yang back end yang melihat order, satu yang mengirimkan order atau yang mempersiapkan order ya. Jadi ini tetap bagi UMKM mau sekecil apapun skalanya harus dimulai dengan manajemen yang kuat. Apakah itu 2 orang atau 3 orang dan lain-lain. Dan ini yang
yang saya rasa sangat penting. Jangan sampai kita buru-buru ingin masuk ke dunia digital, tapi latar belakang dan back end kita nggak cukup kuat untuk melakukan itu. Jadi kita bisa mulai dulu dengan satu model, lalu nanti kalau sudah happy atau sudah lebih yakin, kita bisa pindah ke model kedua, dan akhirnya kita bisa ambil tiga-tiganya gitu. Nah, setelah itu pastikan regulasi-regulasi yang ada di setiap platform tersebut, apakah itu e-commerce atau di WhatsApp group atau bahkan di toko kita sendiri, kita pahami. Kita harus baca aturannya, kita harus pastikan agar brand kita bisa dikenal, sekaligus juga produk kita juga bisa menjadi salah satu potensi pasar yang akan kita kejar ke sana. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Arto untuk masukannya. Semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM. Terima kasih sekali lagi Mas Arto untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Baik pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan bersama pelaku UMKM yang menerapkan strategi digital. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.